Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, kembali kita bersekutu di ibadah Minggu sore hari ini. Firman Tuhan untuk kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat 18 saya akan bacakan untuk kita semua. Dengan judul di dalam Alkitab, Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka
teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana diwartakan tadi, bahwa hari Minggu ini dinamakanlah Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan. Nyanyian yang baru maksudnya bukan nyanyian yang baru tercipta, bukan maksudnya nyanyian yang baru dikenal ataupun baru dipelajari seperti itu. Nyanyian baru maksudnya adalah pembaharuan hidup orang percaya. Sehingga kalau dikatakan nyanyian, menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan adalah puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan, karena terjadi pembaruan hidup bagi orang percaya. Nyanyian puji-pujian kepada Tuhan karena sudah terjadi pembaharuan hidup orang percaya itu. Sebagaimana epistel kita tadi ya, Deborah menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan karena terjadi pembaharuan di dalam kehidupannya, terjadi pembaharuan di dalam kehidupan umat Israel, terjadi kemenangan di tengah-tengah umat itu melawan musuhnya orang Kanaan. Mereka berkantate, memuji, memuliakan nama Tuhan. Demikian juga firman Tuhan kita di sini. Terjadi perubahan hidup. Perubahan hidup siapa? Yang pertama si Petrus. Pemahamannya yang lama masih terbawa-bawa, sehingga Tuhan mengatakan apa yang halal, yang dikatakan Allah tidak boleh haram engkau katakan. Terjadi pembaharuan di dalam hidup Petrus. Demikian juga terjadi pembaharuan pertobatan di dalam hidup Kornelius dan orang-orangnya yang lain, karena Roh Kudus bekerja atas diri mereka. Terjadi perubahan. Terjadi juga perubahan oleh rasul-rasul yang ada di Yerusalem itu. Pemahaman mereka masih yang lama. Hei Petrus, kenapa engkau bergaul? Mengapa engkau bersama-sama dengan orang yang tidak bersunat ataupun bangsa di luar Yahudi? Si Kornelius dan pasukannya yang lain. Terjadi pembaharuan sehingga mereka mengatakan di ayat yang ke-18 itu, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Terjadi pembaharuan di dalam diri para rasul yang lain juga yang ada di Yerusalem. Inilah yang dimaksud dengan kantate.
memuji Tuhan karena terjadi pembaharuan hidup di dalam diri orang percaya itu. Dan ini juga yang mau diajak melalui minggu kita pada saat ini, supaya kita mau berkantate, menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Tidak akan mampu seseorang itu berkantate jika tidak terjadi pembaharuan hidup di dalam dirinya. Karena hanya orang yang terjadi pembaharuan hidup dalam dirinya lah yang akan mampu berkantate, menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Dang terbain halak markantate, mangedehon edenai baru di Jehovah, molo dang adong hai baruon di bagasan dirina. Karena nyanyian yang dinyanyikan itu adalah nyanyian yang baru. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang Kristen, setiap orang percaya sesungguhnya dia harus terus-menerus berkantate di dalam hidupnya. Selalu menyanyikan nyanyian memuji Tuhan melalui pembaharuan diri di dalam hidupnya. Karena apa? Karena hidup orang Kristen sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui Tuhan Yesus Kristus, hidup setiap orang percaya telah diperbaharui. Yesus Kristuslah yang memperbaharui hidup orang-orang yang sudah percaya kepadanya, yang harusnya mengalami kematian, tetapi diperbaharui untuk memperoleh kehidupan yang kekal, yang hidup di dalam keberdosaan, menjadi hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kegelapan, diperbaharui hidup di dalam terang. Hidup orang Kristen harus selalu berkantate sesungguhnya, memuliakan, memuji Tuhan di dalam kehidupannya, tidak hanya melalui nyanyian saja, tetapi keseluruhan hidupnya memuji, memuliakan Tuhan. Dan berkantate itu haruslah terus-menerus. Karena itu perubahan, pembaharuan diri harus terus-menerus terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Dan itu juga yang diingatkan melalui tema tahun ini di tengah-tengah gereja kita HKBP, transformasi. Tahun transformasi. Berubah oleh pembaharuan budimu. Berubah di sana berasal dari kata metamorfose. Yang tentu saja maksudnya adalah berproses, berubah terus-menerus menuju kesempurnaan. Oleh karena itu kita harus terus-menerus berkantate di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita terus-menerus mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita, yang menjadi suatu proses menuju kepada kesempurnaan. Supaya hidup kita semakin lama semakin lebih baik lagi, menuju kepada kesempurnaan. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang bagus, yang baik dipertahankan, jangan semakin menurun. Tetapi yang bagus, yang baik itu dipertahankan dan semakin ditingkatkan. Yang tak baik, yang kurang baik dibenahi, diperbaiki, ditinggalkan yang tidak baik, yang tidak bagus itu. Itulah kehidupan orang Kristen. Semakin diperbaharui terus-menerus menuju kepada kesempurnaan. Sekali lagi saya sampaikan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari, hanya yang mengalami pembaharuan hidup yang mampu untuk berkantate. Kalau tidak mengalami pembaharuan hidup, maka dia tidak akan mampu untuk berkantate, menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi perhatian kita di sini di dalam firman Tuhan kita pada saat ini, sebagaimana yang menjadi topik minggu kita, Allah mengaruniakan pertobatan. Terjadi pertobatan di tengah-tengah kehidupan umatnya. Yang pertama tentu saja pembaharuan hidup ataupun pertobatan bisa kita katakan dari si Petrus yang pertama. Petrus itu sendiri. Petrus mendengarkan perkataan Tuhan. Khususnya yang mengatakan, ya kalau di dalam firman Tuhan kita ini di ayat yang ke-9. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ini sesuatu yang baru. Pemahaman yang lama itu mungkin sudah mengendap sangat lama. Apa itu pemahamannya? Ya tidak boleh. Orang Yahudi itu, mereka itu bersama-sama dengan orang yang non-Yahudi. Makan bersama tak boleh, bahkan berbicara aja pun tak boleh. Firman Tuhan pun pemahaman mereka itu enggak sampai kepada orang yang di luar oleh Yahudi. Makanan-makanan pun dibatasi. Ini tak boleh, ini tak boleh. Tapi ini yang dikatakan, yang melalui penglihatannya itu tadi, Roh Kudus itu datang. Tuhan mengatakan, sembelihlah, makanlah ini semua. Oh enggak, saya enggak biasa, enggak pernah makan makanan yang haram katanya. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan, yang dinyatakan halal bagi Tuhan, jangan engkau nyatakan haram. Petrus masih memegang pemahaman yang lama bahwa Yahudi tak boleh bersama orang non-Yahudi. Demikian juga pemahaman-pemahaman yang lainnya. Karena itu pembaharuan hidupmu hanya terjadi jika engkau mendengar dan mengikuti suara Tuhan. Sebagaimana yang terjadi dalam hidup Petrus. Terjadi pembaharuan di dalam dirinya. Pembaharuan di dalam pemikirannya, pemahamannya setelah dia mendengarkan firman Tuhan. Engkau akan terus dalam pemahamanmu yang keliru jika tidak mendengarkan firman Tuhan. Perkataan Tuhanlah yang akan menuntun hidup orang Kristen. Dia tidak mengikuti pemahamannya yang lama, tidak mengikuti pemahamannya yang keliru itu, tetapi dia percaya akan perkataan Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 5, kira-kira ini saya yakin ini sebagian besar ini tahu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada kepintaranmu sendiri, ya, keinginanmu sendiri. Kira-kira seperti itu. Banyak orang merasa dia yang benar. Ada lagi istilah yang mengatakan, oh enggak, kalau saya itu mengikuti suara hati nurani. Ada pula orang yang mengatakan kayak gitu, mengikuti suara hati nurani. Mengikuti suara hati saya, katanya. Belum tentu suara hatimu itu benar. Tetapi yang benar adalah suara Tuhan. Tidak sedikit orang gagal, tidak sedikit orang salah karena dia mengikuti suara hatinya. Tetapi yang sebenarnya adalah mengikuti suara Tuhan, mengikuti perkataan Tuhan. Berdoa engkau. Berdoa, dengarkan firman Tuhan. Ini apalagi anak-anak muda ini. Enggak, saya feeling ini. Iya, anak-anak muda ya. Jangan hanya ikuti suara hatimu saja. Berdoa kamu. Dengarkan suara Tuhan. Dengarkan perkataan Tuhan dalam doamu. Dengarkan perkataan Tuhan di dalam Alkitab. Itulah yang engkau harus ikuti.
Saya mau mengajak kita semua untuk itu. Sebagaimana yang terjadi di dalam diri Petrus, melalui perkataan Tuhan hidupnya diperbaharui sehingga seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ada pemahaman yang lama. Ternyata Tuhan itu bukan hanya untuk satu bangsa saja. Tuhan itu ternyata untuk semua bangsa. Itu yang menjadi perhatian kita yang pertama. Perhatian yang berikutnya yang bisa kita lihat bagaimana terjadi suatu perubahan, suatu pertobatan itu khususnya di dalam firman Tuhan kita di sini. Rasul-rasul yang ada di Yerusalem itu mengalami perubahan, mengalami pertobatan. Oh, ternyata Tuhan itu untuk semua bangsa, bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja, untuk memimpin kepada hidup. Katanya di ayat yang terakhir itu. Kita bisa lihat bagaimana terjadi itu. Kronologinya itu. Terjadi perselisihan awalnya dikatakan. Karena apa? Karena mereka mendengar bahwa Petrus itu telah bersama-sama dengan si Kornelius yang tidak Yahudi itu. Terjadi perselisihan di antara mereka. Tetapi perselisihan itu bisa diatasi dengan adanya klarifikasi yang sebenarnya. Langsung ditanya kepada Petrus, Petrus, kau sudah bersama-sama dengan orang yang non-Yahudi, yang tidak bersunat itu. Langsung ditanya kepada orangnya, mencari kebenaran yang sejati. Sehingga Petrus menjelaskan dengan berturut-turut, dikatakan dia menjelaskan dengan baik. Sehingga apa dikatakan? Mereka tenang, rasul-rasul itu menjadi tenang. Ini rupanya yang sebenarnya. Kebenaran yang sejati itu ditemukan sehingga akhirnya terjadi perubahan, terjadi pertobatan di dalam hidup rasul-rasul yang ada di Yerusalem itu. Kebenaran sejati itu akan membawa kepada pembaharuan hidup setiap orang karena pemahaman yang benar itu telah diterimanya, sehingga dia menerimanya itu meninggalkan segala pemahaman yang keliru di dalam dirinya. Inilah yang terjadi di dalam hidup rasul-rasul itu. Kebenaran sejati itu harus kita cari. Karena apalagi di dalam dunia informasi dan teknologi sekarang. Jangan informasi-informasi katanya-katanya. Apalagi ini, tapi mereka mencari kebenaran yang sejati. Tidak sedikit katanya-katanya itu yang semakin mengaburkan. Tidak sedikit katanya-katanya itu yang membuat semakin situasi tidak baik. Tetapi jika diklarifikasi dengan sebenarnya, maka kebenaran yang sejati itu akan terungkap. Tetapi memang percayalah, kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Apalagi ini anak-anak muda ini ya, yang aktif di media sosial ya. Apalagi semangat anak muda pasti mau mencari-cari kebenaran, informasi-informasi yang sebenarnya. Berita-berita saat ini jangan tersesat kita dengan berita informasi saat ini. Dengan maraknya media sosial ya, berita hoax, berita palsu, berita yang diada-adakan, dibuat-buat, demikian juga berita yang bisa menyesatkan kita. Tapi saya yakin apalagi anak muda lebih gampang terpengaruh karena mau mencari kebenaran yang sejati. Ya. Tetapi diingatkan di sini, kebenaran sejati itu hanya dari Tuhan. Dan
untuk mencari Tuhan harus dengan ketenangan. Sebagaimana mereka tadi, panggil Petrus, tenang mereka. Memang harus tenang mencari kebenaran yang sejati. Mencari Tuhan itu juga harus dengan seperti itu. Mencari kebenaran sama saja dengan kita mencari Tuhan. Apa dikatakan Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mencari kebenaran sama saja dengan mencari Tuhan harus dengan ketenangan. Karena secara secara sederhana saja ya. Kalau tenang itu kebenaran akan terlihat. Itu sebabnya saya mengatakan ya, kalau mau mencari Tuhan carilah dengan ketenangan. Apalagi anak-anak muda. Gak ada itu mencari ketenangan, mencari kebenaran itu dengan tidak tenang. Mencari kebenaran, mencari Tuhan itu pasti dengan ketenangan. Bersekutu dengan Tuhan, bersekutu di dalam ketenangan, bersekutu di dalam keheningan. Karena kita di sana mau mencari kebenaran yang sejati dari Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Ya memang kebanyakan ya kita di tengah-tengah bangsa yang pluralis ya. Ya memang seperti itu kita lihat tetangga-tetangga kita. Agama Buddha dengan ketenangan untuk mencari kebenaran dengan Tuhan. Ya, kawan-kawan, tetangga, sahabat-sahabat kita Islam dengan ketenangan bersama dengan mencari kebenaran dengan Tuhan. HKBP juga sebenarnya seperti itu, ketenangan. Nggak ada kebenaran itu dengan rusuh, nggak ada kebenaran itu dengan gerasak-gerusuk. Tetapi yang namanya mencari kebenaran di dalam Tuhan, kebenaran yang sejati itu harus dengan ketenangan. Sederhananya saja ya, kalau orang yang melakukan kejahatan, ya kejahatan tradisional ya kejahatan tradisional pasti membuat rusuh-rusuh supaya jangan ketahuan, ya, supaya tidak terungkap, ya, supaya bisa berjalan dengan baik aksi yang tidak baiknya itu. Gitu. Misalnya ya kejahatan copet lah sederhana ya kan, pasti diganggu sana sini supaya nggak bisa. Kalau tenang pasti jadi ketahuan. Pasti ketahuan. Kejahatan itu hanya dilakukan dalam dua cara. Membuat suasana tidak tenang dan di dalam kegelapan, senyap, diam-diam. Ya orang itu tadi kejahatan yang rendahan lah, korupsi apa gitu ya, copet. Yang lebih besar itu korupsi, itu diam-diam, kegelapan. Kejahatan itu yang dilakukan dua cara itu. Tetapi kalau kita mau mencari kebenaran di dalam Tuhan harus dengan keheningan, harus dengan ketenangan. Ini yang saya mau sampaikan kepada anak-anak muda di sini. Yang terakhir yang mau saya sampaikan melalui firman Tuhan kita di sini adalah bahwa Tuhanlah, Allah lah yang mengaruniakan pertobatan itu. Pertobatan itu bukan pekerjaan manusia. Pertobatan itu pekerjaan Tuhan. Tetapi yang harus kita kerjakan adalah menyampaikan yang baik, melakukan yang baik, memberitakan firman Tuhan, melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja untuk melakukan pertobatan di dalam diri setiap orang. Gak usah kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita. Oh ini orangnya ini bandel ini, orangnya ini tak bagus ini. Gak usah kita punya keinginan supaya mereka bertobat. Itu di luar dari kemampuan kita. Tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus, sebagaimana disampaikan firman Tuhan kita di sini. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menjadikan setiap orang bertobat, mengikuti dan percaya kepada Tuhan. Yang kita lakukan adalah bagaimana menyampaikan firman Tuhan, perkataan Tuhan, melakukan yang baik, mengatakan yang baik sesuai dengan firman-Nya. Selebihnya
Biarlah Roh Kudus yang bekerja untuk menggerakkan dirinya mengalami pembaharuan, meninggalkan yang tidak baik itu. Ini apalagi orang-orang tua kalaupun ada ya, terhadap anak-anaknya. Ini ada juga mungkin anak-anak muda terhadap teman-temannya. Lakukan aja baik, terus melakukan yang baik, mengatakan yang baik. Selebihnya Tuhanlah yang bekerja untuk setiap diri kita masing-masing. Amin. Kita berdoa.